Kalau nanyanya kepada Jokowi dan kepada UGM, jawabannya Pasti pasti asli. asli. Maaf ini ya, para pendengar sekalian, saya ini tidak memihak pada Jokowi, tidak memihak kepada Pak Rismon ataupun Dr. Tipa ataupun Ya. Pak Roy. Saya sesuai pengalaman saya 36 tahun jadi penyidik. Oh, ya. Betul ijazahnya ada, tapi syarat-syarat ini tidak ada. Nah, Oh. si pengertian keadilan itu saya bukan berarti bahwa Pak Rismon CS harus dihukum, Pak Jokowi tidak. Ya tidak, siapa yang salah harus dihukum. Alat bukti yang menyatakan itu asli udah banyak. Ya. Udah dipegang oleh Pak Jokowi, oleh UGM. Ya. Alat bukti yang menyatakan itu palsu sudah banyak. Sudah dipegang oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Tipa. Ya. Nah, alat bukti yang menyatakan itu sah juga sudah banyak. Dipegang oleh UGM dan ini. Alat bukti yang menyatakan itu tidak sah juga sudah banyak. Sejak kapan penyidik berwenang menilai Hasil penelitian. hasil karya, metode, penelitian, dan sebagainya? Di Jumat kemarin, yang menetapkan Roy Suryo, Rismon Syarifar, dan Dr. Tifa menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Joko Widodo. Hari ini saya sedang bersama Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak? Baru dari luar negeri kayaknya masih jet lag sedikit, Pak. Negeri luar. Negeri luar, oke. Ya, saya ingin menggali pemikiran seorang mantan kabar reskrim ya. Bagaimana penanganan perkara ini dari awal, dari bulan April, di mana tiba-tiba Bapak Joko Widodo melaporkan, sampai sekarang sudah menjadi penetapan tersangka 8 orang. Ya, Pak. Ya, baik. Bagaimana kira-kira pendapat Bapak tentang proses yang sudah berbulan-bulan ini, Pak? Perkara ini kayaknya panjang gitu kan. Iya. Panjang seperti layang-layang di ulur aja. Sebenarnya perkara ini simpel ya. Simpel, ada dua perkara gitu ya. Perkara pertama, Pak Rismon CS bersama Pak Roy, Dr. Tipa, dan lain-lain melaporkan bahwa ada ijazah palsu yang dimiliki Jokowi dan digunakan untuk daftar wali kota, presiden, gubernur, presiden, dan seterusnya. Ya. Ditangani oleh markas besar Polri, yaitu Bariskrim. Satu lagi, Pak Jokowi juga melapor. Ya. Yang dilaporkannya adalah pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE ya. Nah, yang di Mabes Polri Hentikan. tidak dihentikan, tapi penyelidikannya tidak dilanjutkan. Belum sampai ke penyidikan. Mengapa penyelidikan tidak dilanjutkan? Karena alat bukti untuk menyatakan bahwa ijazah itu palsu tidak cukup. Ya. Kata Bariskrim. Ya, Dirtipidum. Tertipidum, sehingga itu ditunda lah, bukan Ya. dihentikan kan, karena penyelidikan itu tidak ada penghentian. Tidak ada penghentian, Pak. Ya, di Polda ternyata jalan terus. Nah, jalan terus yaitu pencemaran nama baik dan ITE ya, kira-kira dua itu intinya. Nah sekarang mari kita lihat yang di markas besar di Bariskrim. Ada suatu kesimpulan yang menarik bahwa ijazah Pak Jokowi identik dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dua pembandingnya. Itu kesimpulan yang bagus ya, karena identik. Identik itu bukan sama, Oke. bukan asli. Tapi izin, Pak. Waktu itu kan belum pernah ditunjukkan ijazah itu yang dua milik siapa, Pak? Ya itu urusannya dia lah, tapi yang dibandingkan katanya dua itu. Oke. Tapi itu mengapa? Tidak mungkin sama, karena namanya pun sudah berbeda. Pasti berbeda nomornya. Jadi kesimpulannya ya identik. Identik itu apa? Ya percis, mirip. Bukan sama, bukan asli, bukan sah. Oke. Nah, yang dipersoalkan sehingga alat bukti yang ada di Mabes tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang di Polda Metro. Nah, sekarang bagaimana yang di Polda Metro? Lama sekali gitu, tidak ada kesimpulannya, tahu-tahu ganti Kapolda, ada kesimpulan. Kapolda sendiri yang mengumumkan bahwa ditingkatkan jadi tersangka dengan alasan bahwa ijazah Pak Jokowi asli kan? Iya, asli dan sah. Asli dan sah. Iya. Persoalannya timbul di sini, siapa yang berwenang menyatakan ijazah itu asli dan sah? Oh. Nah, sebagian orang dan terutama pihaknya Pak Jokowi mungkin menyatakan bahwa kalau UGM sudah menyatakan sah, ya sudah, dia yang mengeluarkan.
Kalau UGM sudah menyatakan asli, sudah, itu berarti asli karena dia yang mengeluarkan. Ini pikiran yang cekak, Ya. pendek. Mengapa gitu? Kan ada dua pihak yang berbeda pendapat. Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Dr. Tipa, dan lain-lain mengatakan palsu itu. Buktinya palsu apa? Diuraikanlah apa yang ada di ijazah itu. Ya, Dari foto, tanda tangan, dan sebagainya. betul. Satu. Dan saksi-saksinya, Pak, iya, ya? dia katakan juga ijazah itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena untuk memperoleh ijazah itu, Pak Jokowi itu tidak kuliah di situ. Kalaupun kuliah tidak sampai tamat. Buktinya ini tentang skripsinya nggak benar, tentang dosen pembimbingnya nggak benar, tentang apa namanya KKN-nya tidak benar. Nah ini fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pak Rismon CS. Ya, Polisi betul. tidak boleh mengabaikan ini. Ya. Nah kemudian Polri, Polda Metro mencari laporan ini. Apakah pencemaran nama baik ini terbukti apa tidak? Nah, untuk mengatakan pencemaran nama baik ini, syarat utama yang harus dibuktikan oleh Polda Metro, apakah perkataan Pak Rismon CS itu bohong apa tidak? Ya? Oke. Pengertian bohong apa tidak, misalnya, Pak Rismon CS itu mengatakan kan antara lain bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan lain-lain, banyak sekali kalimatnya kan rentetannya. Nah, ini yang harus dibuktikan, palsu apa tidak? Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu betul-betul palsu, berarti Pak Rismon CS tidak berkata bohong dan tidak dikatakan mencemarkan nama baik. Sesuai keadaan kok. Ya, ya, ya. Tetapi kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu asli, kemudian Pak Roy dan Pak Rismon Dr. Tipa mengatakan itu palsu, berarti dia memfitnah dan mencemarkan nama baik. Oh, berarti Yang jadi persoalan utama adalah ijazah. ijazah ini asli apa palsu, sah apa tidak. Nah, Oke. ini yang harus dibuktikan. Tapi bukan polisi yang membuktikan itu. Iya, siapa yang membuktikan? Karena ijazah itu adalah produk administrasi negara yang dibuat oleh pejabat TUN. Siapa pejabat TUN? Pejabat TUN itu adalah pejabat UGM, rektor, dekan, kemudian pembantu rektor, dosen itu adalah pejabat administrasi negara. Tata usaha negara. Tata usaha negara. Dia mengeluarkan produk yang namanya ijazah Pak Jokowi. Benar apa tidak itu, asli apa tidak itu, sah apa tidak itu. Nah, ada yang berpendapat, loh UGM sudah menyatakan asli. Loh UGM yang dipersoalkan kok, jeruk makan jeruk, itu namanya. Nanyanya bukan kepada Pak UGM, bukan kepada Pak Jokowi. Kalau nanyanya kepada Jokowi dan kepada UGM, jawabannya Pasti asli. Asli. Maaf ini ya, para pendengar sekalian, saya ini tidak memihak pada Jokowi, tidak memihak kepada Pak Rismon, ataupun Dr. Tipa, ataupun Ya. Pak Roy. Saya sesuai pengalaman saya 36 tahun jadi penyidik. Oke. Nah, kalau ada sekitar seperti ini, diapakan? Harus pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Yaitu yang berwenang mengadili produksi produk daripada Tata usaha negara. Yaitu pengadilan tata usaha Pengadilan negara. tata usaha negara. Oke. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa, oh Pak, sudah kadaluarsa. Lah, nanti NO. Tinggal mari kita lihat, tanyakan pada ahli. Ngitungnya dari mana? Apakah dihitung dari tanggal penerbitan ijazah yang dipersoalkan? Apa Yaitu dihitung 85. sejak diketahui? Nah, kalau sejak diketahui 2025. 2025. Ya. Berarti ini belum kadaluarsa. Tapi ini karena di Indonesia tergantung kekuasaan mintanya yang mana ya. Tapi kita berharap yang seadil-adilnya. Nah, ini harus ditunkan. Nah, kalau ditunkan putusan tun itulah yang digunakan sebagai patokan bahwa Pak Rismon CS bersama 8 orang ini bisa tidak dijadikan tersangka. Untuk bisa dijadikan tersangka, harus delik yang disangkakan itu Dibuktikan dulu. dibuktikan. Nah, kalau unsur deliknya aja nggak bisa dibuktikan, bahwa ini telah berkata bohong, mengatakan sesuatu yang asli dikatakan palsu, ini harus dibuktikan. Nah, cara buktikannya putusan pengadilan. Ada yang mengatakan Polri telah menyidik berapa? 168 saksi, Ya. 30 sekian ahli, 700 sekian ini. Alat bukti. Itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan itu adalah satu, saling bersesuaian dengan alat bukti. Alat buktinya Oke. berupa apa? Surat. Surat itu apa? Ijazah.
ini bersesuaian enggak dengan ini? Ijazah yang dikatakan asli dan palsu ini. Ya. Buktikan dulu, ini yang lebih pokok. Kalau ijazah ini asli atau palsu sudah terbukti, maka bisa dikatakan ini mencemarkan nama baik apa tidak. Atau fitnah. Termasuk nanti kaitannya, kalau pencemaran nama baik dikatakan dengan disampaikan lewat media sosial, itu baru bisa dikaitkan dengan undang-undang ITE. Jadi automatically yang ini gugur, ITE-nya gugur. Yang ini jalan, ITE-nya jalan. Gitu. Sebenarnya perkara ini gampang. Gampang sekali kalau kita mau berpikir normal dan tidak berbelit-belit dan tidak ada kepentingan lain. Apa? Saya katakan gampang karena orang mempersoalkan barang buktinya. Pokok masalahnya itu adalah Ijazahnya. yang dikatakan asli atau palsu. Dan tidak cukup itu sah apa tidak. Oke, Pak. Bisa saja ijazah ini asli dikeluarkan UGM, Ya. tetapi ijazah itu tidak sah. Wah, gimana itu caranya? Nah, misalnya UGM mengeluarkan ijazah itu kepada namanya A, tetapi A ini tidak pernah kuliah di situ. Atau A ini tidak memenuhi syarat kelulusan. Skripsi atau yang Atau lain. tidak memenuhi syarat-syarat lain. KKN kek, skripsi kek, dan lain-lain. Iya. Betul ijazahnya ada, tapi syarat-syarat ini tidak ada. Nah, Oke. siapa yang bisa membatalkan itu? Yang bisa membatalkan itu adalah pejabat pengadilan, Tata usaha. hakim pengadilan tata usaha. Negara. Berarti bukan kepolisian seperti yang Bukan. dilakukan kemarin, menyatakan Karena asli dan sah. Karena Polri sampai dengan sekarang belum ada wewenang untuk menjadi hakim, gitu kan? Oke. Nah, Pak, sebenarnya yang menjadi sorotan masyarakat, sepertinya ini akan menjadi sidang Bambang Tri kedua, Pak. Di mana Pak Jokowinya tidak akan hadir dan ijazah itu juga tidak akan muncul di pengadilan. Kalaupun sampai ke persidangan, gimana menurut Bapak? Ya kita berharap ya 280 juta rakyat Indonesia memohonkan suatu keadilan ya. Ya. Pengertian keadilan itu saya bukan berarti bahwa Pak Rismon CS harus dihukum, Pak Jokowi tidak. Ya tidak, siapa yang salah harus dihukum dan proses pengadilan harus benar, diadili oleh pejabat-pejabat penegak hukum yang benar. Contohnya apa? Kalau ini memang unsur deliknya tidak terpenuhi, siapapun dia harus dibebaskan. Oke. Ya, harus dibebaskan. Misalnya saja, unsur tentang kepalsuan ijazah itu tidak bisa dibuktikan, unsur tentang keabsahan ijazah itu tidak bisa dibuktikan, maka Harus bebas. jaksa harus menuntut bebas. Oke, jaksanya juga harus menuntut jaksa bebas ya. menuntut bebas. Dan hakimnya pun menuntut bebas. Tetapi kalau itu terbukti asli, maka jaksa harus menuntut hukuman dan hakim harus menjatuhkan hukuman. Ya. Ya, jadi ini perlu saya tegaskan gitu karena apa? Saya ini kalau ngomongnya begitu dianggap wah ini sudah memihak kepada Roy Suryo. Nah, kan apa? Saya kenal aja baru sama Pak Roy Suryo. Dia itu Iya, menteri, orang hebat. Saya ini kan petani. Apalagi Pak Rismon. Pak Rismon itu doktor. Ya. Dan dia juga alumni UGM dan dia Ya, doktor dari Jepang. Mana kenal lah sama petani kayak saya ini. Ngapain? Dia nggak pernah beli jagung saya, nggak pernah beli kopi dari saya. Ya. Jadi saya tidak bela siapapun juga. Tapi kalau saya tidak sampaikan apa ini adanya sesuai yang saya ketahui, maka saya berdosa gitu. Saya sampaikan itulah faktanya kalau mau penyidikan. Tapi nanti pasti lagi kadang, oh Pak Nuno udah dibayar, oh Pak Nuno gini. Enggak. Netizen kita kan suka masuknya ke pribadi. Ya, itu memang kadang-kadang saya nyerang juga pribadi. Tapi apapun yang dikatakan, apapun serangan, saya tetap akan berbicara kebenaran dan tidak memihak satupun. Ya. Saya tidak memihak pada Pak Roy Suryo CS, saya tidak memihak kepada Pak Jokowi. Oke, jadi tetap kita serahkan ini harusnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi izin Pak, waktu itu sudah pernah dicoba digugat ke PT UN dan Pengadilan Negeri beberapa kali dan semuanya NO, artinya pengadilan tidak berwenang untuk mengadili. Gimana itu Pak? Jadi mau kemana lagi? Peradilan Tun sangat berwenang. Karena apa? Yang diperiksa ini adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Kan di Indonesia nih ada pengadilan umum, ada pengadilan militer, ada pengadilan agama, ada pengadilan MK, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan TUN, ada pengadilan pajak, ada pengadilan pelayaran. Wah, macam-macam. Macam-macam semua pengadilan. Jadi jangan sampai pengadilan TUN ini nganggur. Pengadilan hakim TUN ini udah nunggu kapan diserahkan. Oke. Nah, timbul pertanyaan,
oh itu sudah NO. Nah, NO apa tidak tergantung dari kita. Tadi kayak saya katakan tadi, menghitungnya dari mana. Kalau menghitungnya dari tahun 1985 ya mungkin. Atau mungkin begini Pak, baru-baru ini kan ada Pak Bonatua Silalahi yang mendapatkan salinan ijazah Ya. dari KPU secara resmi. Iya. Itu diberikan KPU secara resmi dan bahkan detail-detail dokumen lainnya pun disertakan. Apa itu kan pasti didapatkan Pak Bonatua di akhir 2025 ini. Dan tidak mungkin kadaluarsanya dalam hitungan hari dong, Pak. Iya. Berarti apakah itu saja yang dimasukkan ke TUN supaya kita mengetahui ujungnya apakah ijazah ini asli atau palsu gitu? Iya, itu bisa karena baru diketahui 2025 dibawa ke TUN dan kita mohon TUN jangan menolak, jangan pakai alasan NO lagi ya. Putuskanlah kan alat buktinya sudah banyak. Alat bukti yang menyatakan itu asli sudah banyak. Ya. Udah dipegang oleh Pak Jokowi, oleh UGM. Ya. Alat bukti yang menyatakan itu palsu sudah banyak. Sudah dipegang oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Tipa. Ya. Nah, alat bukti yang menyatakan itu sah juga sudah banyak dipegang oleh UGM dan ini alat bukti yang menyatakan itu tidak sah juga sudah banyak. Misalnya tidak sah karena tidak ada skripsinya tidak benar, kemudian tidak mengikuti kuliah dan lain-lain. Dan KKN. Nah, jadi kalau ada dua yang bertentangan ini tidak bisa Polri-nya memutus. Harus pengadilan TUN. Harus pengadilan mana? Bukan pengadilan agama karena ini bukan kawin cerai gitu kan. Pengadilan TUN. Jadi sebaiknya apa yang didapat Pak Bonatua Silalahi itu dibawa ke TUN. PT UN supaya Jelas kita masalah bisa ini. tahu mengenai apa ijazah ini palsu atau ijazah ini asli. Asli. Nah, sekarang mungkin ada tanya, Pak, nanti kalau peradilan TUN panjang ya? Memang panjang prosesnya. Oh, Kenapa bukannya panjang? lebih singkat daripada umum itu, Pak? Contohnya gini, itu ditunkan ya. Ditunkan, bisa Pak Jokowi yang ngetun, bisa juga Pak Bonatua yang ngetun, bisa juga dari Pak Rismon CS yang ngetun. Ya. Ya. Nanti setelah tun, misalnya putusannya itu palsu. Ya. Nah, Pak Jokowi dan UGM tidak terima, ya banding. Ya. Setelah putusannya misalnya banding, memenangkan bahwa itu asli. Pak Rismon CS tidak terima, ya kasasi. Gitu Tapi kan? izin, Pak, seandainya nanti itu terbukti ditun bahwa itu palsu, tersangka ini harus ditolak dong. Harus ditangguhkan dong. Iya harus, mulai sekarang pun harus ditangguhkan. Apa istilahnya, Pak? Dibatalkan, ditangguhkan? Ya tidak bisa dijadikan tersangka lah. Ya. Sekarang ini. Kalau dijadikan tersangka, ya prosesnya gini. Berkas itu tidak cukup di polisi ya. Setelah Polri menyidik, kemudian sampai ke jaksa. Kita harap jaksa pun berpikiran jernih bahwa ini belum beres gitu kan. Bisa dinaikkan mentah seperti sekarang kan. Ya. Mentah dinaikkan, kita lihat aja. Jaksa terima atau tidak? Terima apa tidak? Kalau jaksa terima, berarti ini ya kita kan mereka kan yang berkuasa ya, yang diberi kekuasaan oleh undang-undang dan sebagainya. Ya kita udahlah, kita lihat aja. Oh, jaksa kita begitu. Paling kita kan hanya bisa atau Ya, publik akan menilai lah. akan menilai, silakan publik menilai. Seberapa profesional Jaksa, kejaksaan kita. penyidik kita, hakim kita. Nah, bedanya kan Pak Rismon CS ini tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menolak atau untuk menerima. Iya, jaksa lah yang Jaksa dan Polri lah, karena mereka kan punya kekuasaan yang mutlak, ini Betul. kan. Nah, tetapi kita diberi pintu-pintu seperti peradilan TUN, kemudian diberi pintu apa namanya untuk pra peradilan, gitu kan pintunya kan. untuk soal penetapan tersangka kemarin ya, Pak. Nah, jadi itu saya pikir kok cepat benar penetapan tersangka. Apakah Pak Kapolda kita ini misalnya diberi masukan yang kurang lengkap oleh aparatnya. Oke, Jadi oleh yang di bawah di bawah. Nah, kemudian mohon juga penyidik itu berdiri di tengah-tengah. Artinya berdiri di tengah-tengah. UGM dan Pak Jokowi mengumpulkan barang bukti banyak sekali kan. Alat buktinya. Pak Rismon, Pak Dr. Suryo, Pak Dr. Aibu, Dr. Tipa mengumpulkan alat bukti banyak. Ini harus dinilai sama. Oke. Jangan sampai penyidik berupaya untuk mementahkan yang ini, tapi untuk melengkapi alat bukti yang ini. Ini tidak adil. Nah, saya bisa mengingat satu tuh, Pak. Waktu itu kan penyidik Polda Metro Jaya sempat datang ke Solo untuk menanyai Pak Jokowi, Ya. untuk meminta keterangan Pak Jokowi. Nah, sebenarnya dari Solo ke Jogja itu kan tinggal sedikit saja, 1 jam kira-kira ya. Kan bisa mereka pergi ke Pak Kasmujo yang toh sudah viral di mana-mana. Tapi tidak mereka lakukan sepertinya loh, Pak. Ya, saya tidak tahu dilakukan apa tidak, tapi harus ya, karena Harus, Pak. nama Pak Kasmojo sudah keluar. Ya. Jadi ditanya pada Pak Kasmojo, betul nggak Anda pembimbing? Kalau ternyata tidak,
ya berarti Bukti untuk ke sini. iya. Tanyakan juga kepada yang anaknya protes nama bapaknya ditulis pakai UE atau U itu kan. Iya, Sumitro, Ahmad Sumitro. Tanyakan juga, itu harus diperiksa juga. Betul. Nah, supaya Polri itu betul-betul alat negara, penegak hukum, ada keadilan. Dan setelah misalnya alat bukti dari Polri, Pak Kasmujo udah diperiksa, anaknya ini udah diperiksa, yang lain sudah diperiksa, tetap Polri tidak boleh menentukan bahwa ini asli palsu, ini sah atau tidak. Dan harus menunggu pengadilan tata usaha negara Negara, untuk memproses semua bukti-bukti tadi. Iya. Oh, Nah sekarang oke. kalau ditanya, kalau gitu panjang Pak, yang salahnya kita membuat undang-undangnya kayak gitu kok. Ya memang undang-undang mempersyaratkan gitu. Iya, Tidak iya, boleh diambil jalan pintas, wah harus gini. Nah sekarang kalau mau diambil jalan pintas, misalnya langsung ini tersangka, langsung diproses, langsung jaksa nerima, langsung hakim memutus. Ya sak bodo teuing lah, dosa ditanggung penumpang masing-masing kok. Oke. Terakhir, Pak. Apakah mungkin pengadilan-pengadilan tadi itu masih bisa berlanjut? Mengingat, dimanapun kita bertanya soal ini, semua menjawab. Seperti UGM sekarang sudah menjawab. Sudah disita Polda Metro Jaya. Sepertinya semua tinggal jadi burung beo saja ini. Iya, Tinggal mengulang saja Kalau kata-kata sudah itu. disita Polda Metro Jaya, nantinya yang bisa menyita dari Polda Metro Jaya itu adalah hakim tata usaha negara. Tetap bisa, Pak ya? Tetap bisa diambil dong. dari Polda ya? Untuk kepentingan peradilan kan. Oke. Diperiksa. Termasuk nanti misalnya ijazah Pak Jokowi. Entah itu perkara ini ijazah itu terbukti palsu di pengadilan TUN atau terbukti ijazah itu asli, tetap harus dihadirkan di pengadilan. Oke. Karena di pengadilan ijazah itu diperlihatkan kepada tersangka, terdakwa ya ke depannya, diperlihatkan juga kepada pelapor. Iya, Nah, oke. ada lagi yang sangat menarik di sini. Misalnya, oh dia dijadikan tersangka, Pak siapa namanya? Pak Roy. Pak Roy CS 8 orang itu bukan karena kepalsuan ijazah dan lain-lain, tetapi karena mengcopy kemudian dijadikan alat untuk penelitian, Dan katanya mengedit. mengedit. Oh, ya. Tidak boleh kita menilai sesuatu penelitian. Ya. Ya, penelitian itu adalah karya ilmiah, semua punya metode sendiri dan mengatakan ilmiah, bukan tugas daripada penyidik mengadili bahwa penelitian ini salah, penelitian ini benar. Hmm. Nah, bukan. itu sebenarnya menarik juga loh, Pak. Bagaimana sih seorang penyidik itu menilai sebuah gambar secara digital itu sudah diedit apa belum? Itu kan luar Ya, biasa itu juga tuh sudah pernyataan termasuk Kapolda. materi. Mungkin dia menilainya berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, oke-oke saja. Iya ya. Tetapi manakala sudah masuk kepada materi penelitian bahwa metode penelitian ini salah karena mengedit, yang ini salah karena fotokopi, tidak boleh. Salah itu menurut ahli yang diperiksa di sini kan. Ya. Tapi menurut ahli yang di sini benar. Benar. Nah, sekarang siapa yang bisa diimpulkan? Lagi-lagi pengadilan. Ya pengadilan, bukan Polri, karena Polri Oke. tidak bisa mengadili karya ilmiah. Jadi apapun yang kita bicarakan ini kalau tetap ujungnya ke Polri tetap buntu, Pak ya. Ya, Tetap betul, tidak ada bisa ngapa-ngapain. begitu. Ya, Tetap harus ke pengadilan. Iya, nanti kan akan Oke. dipersoalkan orang. Karena yang dikatakan itu dapat dikatakan mencemarkan nama baik, itu nama baiknya kan cemar karena dikatakan terhadap sesuatu yang tidak kan. Iya, yaitu Misalnya, ijazah. Jasanya palsu, Iya. padahal tidak. Nah sekarang untuk membuktikan itu palsu apa tidak tetap harus dibuktikan. Di Nah, pengadilan. ada yang katakan ya, ada yang berpendapat, wah ini kan yang diadili sekarang bukan soal pencemaran nama baiknya, tapi soal penelitiannya. Tambah nggak bisa lagi, Iya ya. yaitu menyebarkan hasil penelitiannya. Sejak kapan penyidik berwenang menilai Hasil penelitian. hasil karya, metode penelitian dan sebagainya? Ya. Saya mau dikatakan orang aneh-aneh, mau bilang-bilang, ya memang saya aneh ya, karena saya ini bodoh ya. Saya ini kan aku orang bodoh, tidak berkecimpung di bidang ilmiah, tidak Ya, lagi menjadi penyidik. Saya ini petani Ya. di dusun, tapi saya harus katakan bahwa kewenangan mengadili penelitian itu ilmiah apa tidak, benar apa tidak, bukanlah di tangan penyidik. Tapi Ya. ada lembaga sendiri yang akan meneliti itu. Ya. Ya. Jadi biarkan aja orang meneliti, nanti orang nggak mau meneliti semua. Iya, dan kalau saya juga orang bodoh kalau soal penelitian, Pak. Iya. Tapi menurut saya akan lebih
bagus, akan lebih mendidik bangsa ini kalau seandainya peneliti itu katakanlah didebatkan di kampus. Iya. Ya, suruh dia presentasi, Bang Rismon, Pak Roy atau Bu Tifa, suruh dia presentasi di tengah kampus dan datangkan ilmuwan-ilmuwan lain, Iya. peneliti-peneliti lain untuk membalas kira-kira di mana ada Iya, kesalahan dan itu kan sangat bagus untuk pendidikan. Itu pun tidak ada kesimpulan bahwa yang ini salah, yang ini benar. Iya. Tergantung penyidikan. Maka kita dalam kita sekolah dulu ya ilmu pendapat daripada ini dalilnya begini, pendapat ini dalilnya begini. Silakan kita mau pakai yang mana. Ya, Tidak boleh mengatakan yang ini salah, yang ini benar, nggak boleh. oke Pak. Ya, semoga proses ini bisa lurus sesegera mungkin Pak ya dan melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada closing statement mungkin Pak sebelum besok kita melihat hasil dari pemeriksaan Pak Roy? Saya berharap ya kepada penyidik, kepada penuntut, kepada hakim supaya kita betul-betul menegakkan keadilan Ya. tanpa melihat siapa dia, apapun backgroundnya, Ya. entah mantan presiden apa-apa, tapi keadilan harus tegak dengan cara prosesnya benar, kemudian persyaratan-persyaratannya benar. Nah, jadi kalau ini kan agak pincang Ya. mengatakan bahwa itu mencemarkan nama baik, tetapi persoalan ijazahnya yang itu pokok Belum masalahnya terbukti. belum terbukti. Kemudian dialihkan juga kepada bahwa mencemarkan dengan meneliti cara penelitian yang salah. Nah ini Ya. juga tambah melenceng lagi, sehingga ada terkesan bahwa mereka-mereka apapun alasannya harus dihukum, sehingga dicarikan ini tidak bagus dalam penegakan hukum Indonesia. Oke Pak. Nggak bagus gitu ya. Iya Pak, terima kasih saran-sarannya untuk para aparat kepolisian yang masih aktif ya Pak ya. Dan semoga penegakan hukum ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, dapat menjadi pendidikan bagi anak-anak muda juga bagi seluruh bangsa Indonesia, supaya besok-besok kita lebih menghargai penelitian dan kita kalau mau berdebat tentang penelitian, berdebatlah di kampus ya Iya. Pak ya. Terima kasih Pak Susno. Terima kasih Pak Mikael.